Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita masih membahas tentang mengetahui dan mengenali makanan yang baik untuk ibu hamil. Silakan Anda boleh kasih pertanyaan sebanyak mungkin, pengen konsultasi langsung dengan Dokter Pamela, WhatsApp aja ke 0811 378 1029. Sebelum kita ke pertanyaan yang udah masuk nih Dokter Pamela, mungkin kita boleh lanjutin lagi nih tentang gimana caranya nentuin isi piring yang pas gitu ya. Setelah tadi kita tahu ada 4 sehat 5 sempurna ya yang harus dipenuhi oleh ibu hamil itu. Ya, jadi mengenai isi piring ini sebenarnya masing-masing orang punya preferensi berbeda ya, tapi yang direkomendasikan itu ada batasannya. Jadi kan untuk karbohidrat sendiri itu kurang lebih 45-65%. Jadi kurang lebih ya setengah dari piring itu isinya karbohidrat. Tapi harus dinotifikasi bahwa karbohidrat itu bukan hanya nasi, jagung ataupun kentang ya. Karena bahkan sekelas buah pun itu mengandung karbohidrat gitu. Misalnya buah yang tinggi karbohidratnya itu ya pepaya, pisang ya. Jadi jangan berpikir oh ini kemarin disarankan nanti isi piringnya setengah isinya karbohidrat, berarti setengah nasi gitu kan. Bukan begitu ya. Jadi karbohidrat sehat iya, ya, karbohidrat secara keseluruhan gitu dari total kebutuhan energi. Ya, selain itu masuk ke protein ya. Protein itu jatahnya sekitar 10-35%. Ya, jadi kurang lebih 1/3 dari piring ya. 1/3 sampai 1/4 dari piring. Lalu untuk lemak ya. Lemak itu 20% sampai 35% maksimalnya. Jadi memang dia paling cukup kecil ya di antara semuanya, dan lemak itu bukan hanya soal minyak-minyakan tapi ya kacang-kacangan, lalu minyak ikan juga masuk gitu. Nah, selain itu juga yang paling penting adalah kita mengingat kalau kita bicara soal lemak ya, diusahakan kurang dari 10% dari asupan lemak keseharian itu berasal dari minyak yang minyak jenuh ya. Jadi misalnya seperti kalau kita kan sering pakai coconut oil atau minyak ya, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, itu semuanya masuk ke saturated atau lemak jenuh ya. Jadi memang itu dibatasi juga untuk penggunaannya. Lalu yang paling penting adalah asupan dari seratnya ya, itu sekitar 1/3 dari isi kebutuhan total kalori kita ya. Nah, nanti kalau kita berbicara soal kalori lagi ya, itu memang beda-beda lagi. Ada yang misalnya ibu hamil dengan kondisi indeks massa tubuh misalnya proporsionalnya itu dia terlihat kurus, normal atau berlebih ya, atau obes juga. Seperti itu beda-beda nanti untuk proporsinya juga ya. Mulai dari penghitungan kalorinya, lalu jumlah kenaikan berat badan selama kehamilan itu juga berbeda. Baiklah, itu ya mengenai porsinya ya Sobat K ya. Jadi kita harus menentukan porsi yang tepat, tapi ketika kita ngomongin soal tadi karbohidratnya ya, protein, lemak, ini semua nggak melulu soal ini ya. Karbohidrat berarti nasi nih Sobat K, terus protein berarti daging-daging hewani, itu bisa dikombin juga sama protein nabati. Semuanya pokoknya yang penting nutrisinya yang seimbang ya Dok ya. Jadi sebenarnya sekarang ini banyak aplikasi untuk nutrisi ya. Iya, itu memang kalau kita ngitung sendiri orang awam ngitung bingung ya, bingung banget gitu. Ini udah berapa persen, udah berapa kalori yang tercapai, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa. Sebenarnya sekarang banyak aplikasi di Android itu yang membantu kita untuk menghitung jumlah asupan nutrisi kita. Bahkan sampai sedetail bukan hanya protein, karbohidrat, lemak, tapi sedetail seperti vitaminnya yang terkandung. Dan bahkan kita cuma ngetik kayak misalnya gado-gado gitu, itu nanti bisa ada kayak referensi untuk gado-gado itu vitaminnya berapa, terus makanan kalorinya berapa, lemaknya berapa, itu sudah ada. Bisa ini ya, bisa tahu ya akhirnya ya sebenarnya makanan ini sehat atau enggak gitu, seimbang atau enggak. Nah, kita ke pertanyaan dari Sandi ini yang udah masuk ke WhatsApp. Jika ibu hamil trimester pertama suka makan rujak buah-buahan mentah, gimana Dok? Boleh nggak kira-kira? Termasuk jika teh suka sayur-sayuran mentah juga? Iya, untuk ibu hamil ya memang disarankan untuk memakan semua makanan yang matang.
Tapi kalau misalnya Oh, pengen ini maksudnya buah-buahan muda katanya. Tadi buah-buah buah-buahan mentah ya kita bilang ya. ah, Buah-buahan muda maksudnya. buah-buahan Maksudnya. muda misalnya mungkin kayak nanas Iya, muda, mangga muda mangga, gitu ya. betul. Jadi untuk trimester pertama biasanya memang kan masih ada ngidam ya. Jadi rasanya tuh pengen makan yang kecut-kecut, makanya mungkin maksudnya adalah makan yang makanan yang Masih muda. masih muda yang kecut gitu. Sebenarnya untuk ke janinnya sendiri tidak masalah ya. Cuma kita ingat kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan yang terlalu asam, nanti kita malah meningkatkan asam lambung kita dan Oke. memicu asam lambung gitu ya. Jadinya nanti jadi mah. Nah, kalau pada saat trimester pertama kan memang kita juga kadang belum nafsu makan ya. Jadi benar-benar kadang kala ibu-ibu hamil cuma makan buah tok gitu. Jadi memang untuk keseimbangan nutrisi memang tidak terpenuhi dengan baik. Tapi jangan khawatir karena pada trimester pertama kebutuhan untuk nutrisi janin itu masih minimal sekali. Biasanya dia masih terpasoki dari cadangan-cadangan dari ibunya. Jadi biasanya ibu-ibu yang masih awal-awal masih morning sickness ya, itu biasanya memang nggak nafsu makan, takutnya khawatir. Sebenarnya nggak usah khawatir untuk janinnya, lebih khawatir untuk ibunya. Oke. Ibunya kurang makanan, asupan, berat badan turun, sampai dehidrasi ya itu. Oke. Jadi Pertolongan pertama ya, kayak di pesawat juga gitu ya, emangnya ibunya dulu ya. iya. Nanti kalau masuk ke trimester 2 dan 3 itu baru memang kita lebih khususnya untuk perkembangan janin karena perkembangannya juga sangat pesat. Kalau trimester pertama itu masih minimal sekali kok. Baik. Jadi untuk makanan buah-buahan yang kecut tidak masalah untuk janinnya tapi lebih ke ibunya. Lalu untuk buah sayuran ya, sayuran yang mentah. Sebenarnya sayuran Lalap gitu ya. sayuran yang mentah saya pribadi tidak terlalu merekomendasikan karena kenapa? Memang beberapa sumber nggak apa-apa gitu kan memberikan sayuran yang mentah pada ibu hamil. Cuma prosesnya benar-benar harus jaga. Proses itu apa ya, mulai dari misalnya lebih kita sarankan organik, lalu nanti dicuci kurang lebih minimal 30 detik dengan air mengalir ya. Kalau misalnya masih bisa dilap-lap gitu, misalnya kayak tomat-tomat dilap luarnya dengan kain yang bersih itu sangat disarankan. Itu karena ya namanya sayuran-sayuran yang mentah, kan itu biasanya kita nggak tahu ya dipupuknya dengan apa. Takutnya itu dipupuknya dengan mohon maaf kotoran ya. Itu kan bisa mengandung bakteri-bakteri itu yang bisa membahayakan janin. Nah untuk pestisida juga iya. Nanti saya kasih tips untuk menghindari pestisida. Siap. Nah sebelum kita lanjut lagi nih, jadi untuk Anda Sobat K, Anda nggak usah khawatir ya. Misalkan nih Mbak Galuh ya, para ibu hamil yang mungkin tidak bisa langsung datang ke Siloam Hospitals ya untuk mendapatkan perawatan karena kondisi yang nggak memungkinkan ya, bisa juga karena sekarang juga masih masa-masa pandemi. Enaknya solusinya gimana nih Mbak Galuh? Kebetulan nih Mas, di Siloam ini sekarang sudah ada yang namanya Siloam at Home. Jadi staf kami itu nanti akan datang ke rumah-rumah yang call ke kita akan melakukan perawatan di rumah tersebut. Di rumahnya bumil-bumil bisa, terus ke rumah kalau memang ada adik bayi, kita juga ada Siloam at Home ya? Juga gitu untuk pijat bayi juga ada gitu. Baik. Banyak sih layanan kita yang langsung bisa didatangkan ke rumah ya. Benar. Jadi para pasien ini nggak perlu bingung-bingung. Langsung telepon aja ke nomornya Siloam. Itu di nomor 081 249 13 93 52. 081 249 13 9352. 9352. Gampang kok ya ngafalinnya ya. Jadi itu dia Sobat K. Ada banyak layanan yang bisa didapatkan secara eksklusif langsung di rumah. Nah selain itu mungkin nanti juga kita pengen tahu ya program-program untuk para ibu hamil ya, Mbak Galuh ya, mungkin yang bisa disampaikan juga buat Sobat K. Tapi kita ke pertanyaan lagi nih buat Dokter Pamela. Tadi kan kita udah tahu gimana caranya membaginya ya dok ya. Tadi juga udah ada pertanyaan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya. Oh ini barusan ada Sandi, saya lanjutin lagi ya. Apakah ada layanan feto maternal di Siloam?
Ada ya? Ada dong. Kita kebetulan ada 3 dokter obgyn, 3 dokter obgyn, salah satunya sama dokter Pamela. Nah, satunya kalau fetomaternal itu dengan dokter Budiantoro. Kebetulan beliau sudah praktek di kita. Untuk informasi lebih lanjut bisa di Siloam di Instagramnya kita, Siloam Jember. Nanti juga kita akan share di sana mengenai informasi terbaru dan juga jadwal dokter terbaru. Jadi tinggal ini aja ya, install aplikasi aja ya My Siloam ya, udah bisa tahu kapan jadwalnya untuk dokter-dokter yang ada di Siloam Hospitals. Nah, untuk ibu hamil nih dok, kalau misalnya kita mengolah makanan, berarti lebih baik yang non gorengan gitu ya, atau bisa dibakar, direbus, gimana nih enaknya? Kalau untuk proses pengolahan makanan ya variatif bebas. Yang penting adalah prinsipnya semuanya mateng. Semuanya gitu. mateng. Mau digoreng, mau dikukus, mau dibakar, silakan saja. Tapi yang paling penting dipastikan semuanya mateng. Tapi sebenarnya kan kalau untuk bakaran ya, terutama yang angus-angus gitu ya, itu tidak disarankan walaupun bukan ibu hamil juga. Karena mungkin ada ininya juga ya, kandungan-kandungan tertentunya ya. Iya, karena itu mengandung karsinogenik juga kan dari yang angusan itu. Jadi sebaiknya dikurangin ya, kalau bisa jangan juga ya. Betul sekali. Nah, kalau ngomongin jadwalnya gimana nih dok, untuk jadwal makan yang bagus nih buat para bumil? Kalau untuk jadwal makan tergantung kondisi dan kenyamanan dari masing-masing ibu ya, tergantung juga trimester atau usia kehamilan ya. Memang sebisanya dilakukan penjadwalan makan tuh 5 kali sehari, di mana 3 kali sehari itu terisi dari makanan yang berat ya. Misalnya kalau kita sih biasanya bilang makan nasi gitu ya. Nah, 2-nya itu apakah cemilan, snack ya, snack yang sehat tentunya, mau dari seperti buah-buahan ya, salad ataupun mungkin kacang-kacangan yang tadi saya bilang, itu bisa menjadi suatu pilihan. Dan yang paling penting juga diingat bahwa tiap ibu hamil itu kan beda-beda ya kondisinya. Ada yang tadi saya katakan, ada yang kurang berat badannya, ada yang normal, ada yang lebih. Nah, itu juga menentukan dari jumlah asupan kalori yang disarankan pada trimester kedua dan ketiga. Kenapa saya tidak sebutkan trimester pertama? Karena kembali yang tadi saya katakan bahwa pada trimester pertama kebutuhan janin itu minimal dan biasanya sangat terpenuhi dari ibunya sendiri. Nah, pada saat trimester kedua dan ketiga memang yang harus kita benar-benar jaga ya, jangan sampai kita kurang nutrisi karena itu akan berpengaruh pada perkembangan janin, dan juga tidak boleh terlalu berlebihan nutrisinya karena bisa menimbulkan segala komplikasi ya, misalnya diabetes pada kehamilan, hipertensi. Nah, nanti pasti bakal bertanya berapa sih idealnya tambahan kalori gitu kan pada ibu hamil. Kalau misalnya ibu hamilnya itu dengan berat badan yang normal ya, itu nanti diukur ya indeks massa tubuhnya. Kalau misalnya normal cuma butuh sekitar tambahan kalori 340 kilokalori per hari ya. Pada trimester ketiga itu sekitar 450 kilokalori. Untuk ibu-ibu yang sudah berlebih berat badannya cukup dibatasi penambahannya 260 kilokalori per hari pada trimester kedua, dan pada trimester ketiga ditambahkan kalori 360. Jadi itu kurang lebih sebenarnya setengah porsi makan aja gitu nambahnya, nggak banyak-banyak. Karena sekali kita makan ya, nanti kalau misalnya kita makan yang komplit itu bisa sampai 600 kali makan. Apalagi nasi padang gitu kan. Itu dia yang enak itu justru ya. Itu bisa sampai 1000 gitu. Baik, oke. Mungkin aku ke pertanyaan lagi ya. Jadi dari Ibu Dina yang menanyakan, saya selama hamil saya paling suka makan mie instan nih dok. Saya paling suka makan mie goreng ya, terutama mie goreng yang rasa-rasanya aneh-aneh. Gimana nih dok caranya? Apakah ini bagus atau enggak? Iya, untuk mie-nya sendiri sebenarnya oke-oke aja, itu salah satu sumber karbohidrat kita ya. Tapi yang paling penting diketahui bahwa makanan instan ya, baik itu mie instan biasanya itu sudah produk olahan ya. Jadi sudah diolah di pabrik sedemikian rupa ya. Biasanya karena minimal nutrisi, jadi biasanya beberapa
produk itu menambahkan vitamin-vitamin, misalnya yang lebih sehat. Tapi kan apakah vitamin itu menggantikan makanan sehari-hari kita? Tidak gitu. Karena itu cenderung sangat kecil dan biasanya kalau kita makan mie instan ya itu biasanya memang cuma banyak di kalori yang tadi saya tekankan bahwa kita nggak milih ngejar banyak kalori tapi banyak nutrisi. Nutrisinya ya. Kadang-kala kalau kita sudah kenyang dengan makan mie instan gitu ya, kita udah nggak kepengen makan yang lebih sehat gitu. Oke. Dan hati-hati preferensi dari awal kehamilan itu juga mempengaruhi pada akhir kehamilan. Jadi misalnya kita senangnya micin-micin di awal, nanti sampai akhir Generasi itu micin dong. iya, pengennya micin-micin terus gitu. Atau misalnya pengen seneng manis, kita udah dari awal ngasih manis-manis, makanan manis, minuman manis, nanti sampai akhirnya tuh pengennya pokoknya manis-manis aja gitu. Berarti kalau ibu hamil yang ngidam-ngidam aneh-aneh nggak usah terlalu diturutin ya dok ya? Selama sehat silahkan gitu. Oke, kecuali yang Ya. manis-manisnya yang kalau manis buah-buahan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau manis yang aneh-aneh tuh minuman olahan-olahan gitu ya, terus sebaiknya dihindari ya. Iya, Makanan dibatasi instan lah juga kalau. ya. Jadi kalau misalnya ngidamnya itu sesuatu yang kurang sehat ya dibatasi gitu ya. Oke. Bukannya melarang tapi kita memberitahu bahwa ada makanan yang sama enaknya ya dan juga lebih sehat Nah, gitu. itu dia apalagi kaitan sama ibu hamil ya. Yang saya paling ingat pokoknya tadi ketika ibu hamilnya akan menentukan nanti ya apa yang dikonsumsi pada saat anaknya tumbuh besar Iya, nanti. betul. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi Sobat K setelah yang berikut ini tetap di BTS Berbagi Tips Sehat.